Jika seorang pendekar tidak keluar dan menikmati misteri halus dari medan api penyucian ekstrim untuk memahami kekuatan alam lebih baik setiap hari, bahkan jika ia memiliki bakat bawaan yang buruk, mengumpulkannya selama bertahun-tahun dapat membantu pemahaman mereka tentang kekuatan dan alam. Tanah terlarang ini adalah area ajaib yang dapat membantu para pendekar mengembangkan alam mereka. Berada di area ini, persepsi seorang pria tentang alam dan kekuatan menjadi lebih jelas dan kuat. Godaan seperti itu cukup besar. Si Yan tersentuh. Pikirannya berdebar-debar. Namun, saat ia masih cemas, Upanishad fantasi Jiang Ge tiba-tiba muncul. Jiang Ge telah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang lama. Melihat mata si Yan yang bingung, ia memanfaatkan momen itu dan menyerang. Ia mengaktifkan domain 1000 fantasi. Jiang Ge menatapnya. Cahaya ajaib melesat keluar dari matanya. Kilatan kebingungan melintas di wajah si Yan. Ia tidak dapat membedakan ilusi dari kenyataan. Sosok Jiang Ge berlipat ganda dalam penglihatannya. Lapisan penghalang seperti air tiba-tiba menghilang. Sosok yang cantik muncul di retinanya. Sosok itu adalah Xia Xin Yan. Lebih banyak orang muncul tanpa henti. Si Jian, Kaisar Yang Tian, Yang Mu, Yi Tianmo. Mereka semua datang, tersenyum seolah ingin memberitahunya sesuatu. Si Yan bingung. Dia merasa dikhianati. Jiwa dewanya tergoda. Dia tidak menyadari bahwa dia sedang berjalan menuju sekelompok orang itu. Retak. Tubuhnya langsung menabrak lapisan riak air itu. Dia tampak terikat dan bahkan tidak bisa menggeliat. Wajah si Yan berubah drastis. Pada saat ini, si Yan menemukan bahwa dia berdiri di samping pilar yang menjulang tinggi di bawah istana. Lapisan penghalang mengikatnya. Jiwa dewanya terkekang. Energi kacau berkumpul. Penghalang magis bangkit kembali dan mulai memengaruhinya. Jiang Ge tiba-tiba tersenyum. Si Yan, kamu masih tunas yang lembut. Aku terlalu akrab dengan tempat ini. Haruskah aku berbaik hati membawamu ke sini? Terikat dengan begitu banyak lapisan, si Yan marah tetapi dia tidak punya solusi. Penghalang itu halus dan ajaib yang bertindak seperti tali yang tak terhitung jumlahnya yang mengencang di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa melepaskan diri darinya. Dia terus memikirkan cara untuk melarikan diri saat si Yan menghubungi pesawat ulang-alik pemecah langit. Bagaimana aku bisa menyingkirkannya? Petik 2. Kekuatanmu tidak cukup. Apa? Penghalang di tempat ini semuanya kuat dan luar biasa. Bahkan jika aku mengambil semua energimu, aku tidak bisa menghancurkannya. Kecuali kamu tahu metodenya atau mencapai puncak alam Dewa Raja, kamu tidak akan bisa melakukannya. Aku tidak tahu alam orang yang membangun penghalang itu, tetapi fitur-fitur menakjubkan tempat ini berada di luar imajinasiku. Penciptaku hanyalah seorang pandai besi kelas suci. Kerajaannya tidak cukup untuk membuatku menjadi harta karun dengan nilai lebih tinggi, jadi. Si Yan meringis. Ini adalah pertama kalinya pesawat ulang-alik pemecah langit benar-benar mengecewakannya. Ia mengira tidak ada penghalang yang tidak bisa ditembus pesawat ulang-alik pemecah langit di dunia ini. Namun hari ini, ia menyadari bahwa ia salah. Ia telah meremehkan kekuatan master kekaisaran dari Dark Firmament Divine Nation. Kau seharusnya tidak marah. Sebenarnya, aku tidak punya niat buruk. Jika kau bisa memecahkan misteri penghalang saat berada di sini, kau tidak hanya bisa melarikan diri, tetapi juga bisa masuk ke istana. Dengan begitu, kau akan tahu rahasia yang tidak bisa kupahami bahkan setelah menghabiskan lebih dari 200 tahun di sini. Jiang Ge tersenyum tipis. Batu kubus di tangannya berkilauan. Seberkas cahaya lembut seperti bulu jatuh di pinggang si Yan dan mengambil token api penyucian miliknya. Haha, kukatakan ini padamu. Aku tidak punya dendam terhadap Ao Guduo. Ia memang menempatkanku di tempat terkutuk ini, tetapi itu karena aku ingin sampai di sini. Tujuanku adalah memasuki Extreme Purgatory Field. Si Yan hanya bisa menatap pria yang mengambil token api penyucian miliknya. Dia tidak punya solusi dan dia hanya terdiam, matanya dingin dan gelap. Wajah Jiang Ge menjadi gelap dan menyeramkan. Tahun itu, aku hanya berada di alam langit. Seluruh keluargaku dibantai. Istriku diperkosa di depanku. Aku harus bertahan hidup untuk membalas dendam. Tapi musuh bebuyutanku terlalu kuat. Aku bukan tandingannya. Hidup juga sulit bagiku saat itu. Meskipun Raging Flamestar area sangat luas, aku tidak dapat menemukan tempat berlindung yang cukup.
Tapi Extreme Purgatory Field adalah tempat yang tepat untukku. Tanganku berlumuran darah. Aku telah membunuh banyak orang untuk membuat Aogu Duo memenjarakanku di Extreme Purgatory Field. Dengan tinggal di sini, aku dapat menghindari kejaran musuhku. Selain itu, aku dapat memiliki tempat yang lebih baik untuk berkultivasi dan meningkatkan wilayah kekuasaanku. Itulah sebabnya aku berdiam diri di sini selama 250 tahun. Dari alam langit, aku telah mencapai langit ketiga alam Raja Dewa. Aku telah berkorban banyak untuk membalas dendamku. Wajahnya berubah drastis saat berbicara. Akhirnya, hari ini, aku mendapatkan kekuatan untuk membalas dendamku. Karena kau hanya memiliki basis kultivasi alam Dewa Raja Langit pertama dan Aogera berada di alam Dewa Raja Langit kedua, aku tidak melihat bagaimana kau akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya jika ia juga mendapat bantuan dari orang lain. Aku juga tidak ingin bertaruh. Jika aku bisa mendapatkan token api penyucian darimu, mengapa aku harus mengambil risiko? Jiang Ge perlahan-lahan menenangkan dirinya. Kau tidak perlu membenciku. Aku masih berpikir ini hanya pertukaran di antara kita. Aku telah memberitahumu rahasia yang kusimpan selama bertahun-tahun. Jika kau dapat mendobrak penghalang dan masuk ke istana, mungkin kau akan memiliki keberuntungan yang tidak dapat kubayangkan. Jika aku tidak ingin pergi begitu saja, aku tidak akan melakukan ini padamu. Aku akan tinggal di sini seperti keempat lainnya sampai aku menemukan rahasia tempat ini. Sekarang aku memberikan kehormatan ini kepadamu. Kau harus berterima kasih padaku, kamu masih muda. Kamu masih punya waktu untuk bermain. Maaf sekali aku tidak bisa tinggal di sini bersamamu. Nikmatilah. Aku harus keluar dari sini. Jiang Ge mengusap dagunya. Setelah 1 tahun lagi, pelatihan Extreme Purgatory Field akan berakhir. Aku akan pergi dulu. Jika kita bertemu lagi, aku akan menebus kekalahanmu hari ini. Dan ya, aku harus mengingatkanmu bahwa keempat orang lainnya tidak mudah diajak bicara sepertiku. Jika kau bertemu mereka, kau harus berhati-hati. Mereka adalah penjahat sejati dari Raging Flame Star Area. Mereka sangat sabar dan semuanya berada di langit ketiga alam Dewa Raja. Setelah bertahun-tahun mempelajari tempat ini, kami berlima telah menemukan bahwa jika salah satu dari 5 istana hancur, yang lain akan berubah karenanya. Pecahkan sendiri misteri ini. Setelah Jiang Ge selesai, dia tertawa jahat sebelum pergi. Dia melewati pondok kecil itu, memanggang beberapa ikan, memakannya lalu mengambil beberapa barang. Dia pergi dengan puas. Setelah 1 jam, Jiang Ge muncul dari tempat terlarang. Yalan dan Taimu menunggu di luar. Melihatnya, mereka terkejut. Mereka segera berjaga-jaga, bersiap menghadapi serangan mendadak Jiang Ge. Jiang Ge menatap mereka yang tampak seperti sedang berhadapan dengan musuh bebuyutan. Ia tertawa. Jangan tegang begitu. Aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku untuk melawanmu. Aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Ia menggoyangkan token api penyucian milik Xian. Taimu terguncang, berteriak, di mana Xian? Tentu saja sudah mati. Jiang Ge tertawa lebih keras. Ia tidak menghargai nyawanya. Ia seharusnya tidak menerobos masuk ke area terlarang. Penghalang di sana telah mencabik-cabiknya. Aku tidak perlu menggerakkan jariku untuk menerima token api penyucian ini. Luar biasa, bukan? Taimu dan Yalan meringis mendengarnya. Mereka menjadi tegang. Sudah kubilang, aku hanya butuh token api penyucian. Jika kau tidak ingin mendapat masalah lagi, jangan bertindak gegabah. Jiang Ge tidak peduli dengan Taimu dan Yalan. Ia pergi dengan diam-diam dan tergesa-gesa seolah-olah ada sesuatu yang harus diselesaikannya. Yalan dan Taimu menatap pria itu dengan tak berdaya. Mereka tidak berani bertindak gegabah. Jiang Ge memiliki basis kultivasi alam Dewa Raja Langit ketiga dan domain 1000 fantasinya telah memengaruhi mereka secara langsung. Yalan dan Taimu mengerti bahwa tanpa Xian, mereka tidak akan mampu melawan lelaki tua itu. Keduanya merenung sejenak. Mata mereka menatap ke area terlarang. Setelah beberapa saat, mereka mendesah. Sayang sekali, Xian adalah karakter yang cukup hebat. Aku belum pernah melihat orang yang begitu hebat di alam Dewa Raja Langit pertama. Jika dia selamat, dia akan menjadi bintang paling cemerlang di negara dewa, kata Yalan dengan emosi. Taimu mengangguk berat. Dia terlalu gegabah. Dia tidak mendengarkan kita. Jika dia tidak masuk ke sana,
lelaki tua aneh itu tidak akan melakukan apapun padanya, jika kita pergi bersama, pria itu tidak akan bisa menyerang kita. Aku tidak menyangka semuanya akan jadi seperti ini. Lupakan saja, dia memilih jalannya sendiri. Kita tidak punya pilihan lain. Yalan menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Kita harus pergi. Kita masih punya misi yang harus diselesaikan. Kita harus menyelesaikan tugas kita sebelum berkata lebih banyak. Taimu setuju. Dia melotot ke tanah terlarang untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Mereka tidak tahu bahwa Si Yan masih hidup di dalam. Setelah Jiang Ge meninggalkan Yalan dan Taimu, dia berkeliaran tanpa tujuan, tidak meninggalkan bayangan. Ao Guduo dan yang lainnya di luar tidak bisa melihatnya. Batu kubusnya telah menyembunyikannya dari penginderaan token api penyucian dan orang-orang yang menggunakan danau untuk melihat apa yang terjadi di dalam medan api penyucian ekstrim. Jiang Ge bergerak diam-diam di medan api penyucian ekstrim. Dia mengunjungi 4 tempat lain, 4 tanah terlarang. Dia dan 4 orang lainnya telah membuat janji. Dia memberitahu yang lain bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi dan dia harus pergi. Seorang anak laki-laki telah menggantikannya. Dia akan menyelesaikan apa yang tidak bisa dilakukan Jiang Ge. Bergerak di antara 4 tanah terlarang membutuhkan waktu setengah tahun. Peserta di medan api penyucian ekstrim masih membunuh dan mengejar tahanan dan penjahat haus darah. Tidak ada yang bertemu Si Yan, Ao Guduo, Leona, Du Tianji, dan Zi Yao di bintang langit gelap tidak dapat menggunakan cermin ajaib yang diciptakan oleh mantan master kekaisaran untuk menemukan Si Yan di medan api penyucian ekstrim. Tanah terlarang itu mampu menghindari semua jenis kemampuan penginderaan. Semua orang mengira Si Yan sudah mati. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, pelatihan di medan api penyucian ekstrim telah berakhir. Masa pelatihan 3 tahun akan segera berakhir. Ao Gera tidak melihat Si Yan. Pertempuran yang telah ditunggu-tunggu semua orang tidak terjadi. Ketika efek ajaib dari medan api penyucian ekstrim menghilang, Du Tianle dan 5 pengikut feodal besar bekerja sama dalam memeriksa medan perang. Tahanan dan penjahat yang beruntung yang selamat di penjara lagi. Du Tianle menghadap ke langit dan berteriak memanggil para peserta. Secara bertahap, mereka datang satu per satu. Namun Si Yan tidak pernah muncul. Leona menunggu dalam diam. Wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap. Ao Gera, Dameng, Yalan, dan Taimu berkumpul saat Du Tianle memanggil mereka. Si Yan belum muncul. Leona terus meringis. Setelah beberapa saat, hampir semua peserta berkumpul tetapi Si Yan masih belum hadir. Ao Guduo tiba-tiba tersenyum. Leona, maukah kau mempertahankan taruhan kita? Rochester, Charyu, dan Dalei juga mengintip Leona dengan tatapan aneh. Rochester dan Dalei tampak menikmati kemalangannya. Kupikir Si Yan akan menang. Aku tidak menyangka dia akan mati di sana. Kesalahan besar. Aku ingin menunggu sampai dia keluar dari sana dan menyanjung bintang baru negara dewa. Ini sangat disayangkan. Rochester menggelengkan kepalanya karena kecewa dan menyesal. Petik 2. Jika Si Yan mati, orang lain seharusnya memiliki token api penyucian. Leona mendengus, melotot ke arah Ao Guduo yang puas dengan kemenangannya. Jika dia mati, tentu saja aku akan memberimu bintang kehidupan. Bagus. Ao Guduo tertawa. Sementara mereka berbicara, Du Tianji di Dark Firmament yang jauh merenung sejenak dan kemudian berkata, ayo pergi. Wajah Zi Yao muram. Kesedihan berkilauan di matanya yang indah. Dia bangkit dengan tenang. Du Tianji menyentuh cermin terang di depan mereka. Cahaya ilahi terpancar dengan gemilang. Sebuah celah muncul di tengah cermin. Raja dan Zi Yao menghilang ke dalam celah itu. Di tempat di mana mereka dapat melihat danau ekstrim Purgatory Field, Du Tianji dan Zi Yao muncul kembali. Setelah dia mengidentifikasi jalan mana yang harus ditempuh, Du Tianji membawa Zi Yao melewati beberapa ribu mil dan muncul di tempat di mana 5 pengikut feodal berkumpul hanya dengan satu pikiran. Yang mulia, termasuk Du Tianle, 5 pengikut feodal berlutut dengan satu kaki, menyapanya dengan hormat. Para kontestan, termasuk Ao Gera, berlutut dengan kedua lutut, menundukkan kepala mereka untuk menunjukkan kekaguman dan rasa hormat mereka yang rendah hati kepada raja. Bangun, Du Tianji mengangguk, sikapnya tenang dan alami. Siapa pemenangnya? Lika, Du Tianle menunjuk ke prajurit wanita pertama di bawah komando Leona. Dia yang paling banyak membunuh.
Du Tianji tersenyum. Keberuntungan bangsa dewa kita. Sebuah cincin langit fantasi cincin penyimpanan terbang keluar dari jarinya ke arah Lika. 5 pelet ilahi pencipta untuk Anda gunakan saat Anda menerobos ke alam dewa asli. Ini memiliki khasiat terbaik yang akan memberi Anda energi jiwa deras yang tak berujung. Setelan baju zirah kelas dewa level 4. Ini dapat menyatu dengan sempurna dengan tubuh dewa Anda untuk meningkatkan kemampuan bertarung Anda. Lika sangat gembira dan dia menerima cincin langit fantasi. Dia terus mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas rahmat Anda, yang mulia. Aku akan mendedikasikan hidupku untuk bangsa ini sampai aku mati. Kau tidak perlu berterima kasih. Kau sudah mendapatkannya. Du Tianji tersenyum. Pandangannya beralih ke Du Tianle. Kita akan segera menyegel medan api penyucian ekstrim. Pelatihan di medan api penyucian ekstrim berakhir sekarang. Kita masih kekurangan 1 orang, jawab Du Tianle. Dia ada di sini. Du Tianji berbalik, melihat ke belakang mereka. Keluarlah. Kau punya token api penyucian jadi kau terbebas dari semua tuduhan. Mulai sekarang, kau bisa pergi kemanapun yang kau inginkan di tempat yang luas ini. Kau bebas. Leona dan Ao Guduo semua berbalik untuk melihat. Jiang Ge menunjukkan dirinya, wajahnya tenang. Dia berlutut. Terima kasih atas rahmatmu, yang mulia. Kau membunuh Xian. Ziyao berteriak dengan suara serak, wajahnya ganas. Cahaya dingin berkilauan di matanya yang indah, yang bisa membuat orang takut. Leona juga mendengus. Mata hijau gelapnya seperti mata ular. Dia juga membuat orang gemetar. Jiang Ge berubah warna. Bukan aku. Aku tidak membunuhnya. Dia memasuki area terlarang dan energi di sana mencabik-cabiknya. Aku hanya mengambil token api penyucian miliknya. Tanah terlarang. Du Tianji mengerutkan kening tetapi dia tidak mengejar lebih jauh. Dia melambaikan tangannya, tidak menunggu Leona atau Ziyao untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada pria itu. Kembalikan token api penyucian dan pergi sekarang. Mulai sekarang, kamu bebas dari kejahatanmu sebelumnya. Jiang Ge tidak mengatakan apapun lagi. Dia meninggalkan token api penyucian di tanah, berterima kasih kepada Du Tianji, sebelum terbang ke langit. Seolah-olah dia takut dengan kata-kata orang lain, dia menghilang seketika. Leona dan Ziyao menatapnya dengan kebencian dan dendam. Ao Gera tersenyum cerah, berjalan menuju Ziyao. Dia membungkukkan tubuhnya. Yang mulia, apakah kamu baik-baik saja? Ziyao menatap wajah Ao Gera yang tersenyum yang penampilannya tidak pernah berubah. Dia tidak tahu mengapa dia merasa sangat kesal. Bagaimanapun, Ao Gera adalah bawahannya dan dia telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dia telah menyerahkan segalanya untuknya. Dia tidak punya alasan untuk mengganggunya. Dia mengangguk dan berkata, aku baik-baik saja. Xian menyelamatkanku. Aku hanya merasa tidak enak badan saat dia menghadapi akhir yang tidak terduga seperti itu. Xian telah bergandengan tangan dengan pembantai berdarah Katuo untuk membunuhmu, yang mulia. Dia tidak pantas membuatmu khawatir. Ao Gera berkata dengan serius. Wajah Ziyao menjadi lebih dingin. Aku tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Dia menyelamatkanku di medan fragmen ledakan bintang matahari. Mungkin ada sesuatu antara dia dan Katuo. Tapi dia tidak pernah menjadi rekannya. Katanya dengan tegas. Jika Anda mengatakan ini benar, maka itu benar. Saya percaya Anda, yang mulia. Senyum di wajah Ao Gera dipaksakan. Dia tercengang sejenak. Di matanya, Xian sudah mati. Tidak perlu didorong lebih jauh. Leona, kapan kamu akan membayar taruhan kita? Ao Guduo tersenyum. Dia merasa sangat senang. Setelah kita meninggalkan Purgatory Star, kau kirim orang-orangmu ke wilayahku, aku akan memberimu bintang kehidupan. Wajah Leona meringis. Dia mendengus dengan mata dingin dan sedingin es. Semuanya sudah berakhir. Lakukan apa yang perlu kau lakukan. Kau tidak perlu tinggal di Purgatory Star lagi. Du Tianji menasihati dengan samar sebelum mengangguk ke Leona. Ikutlah denganku ke Dark Firmament Star. Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Ya, angguk Leona. Kau dan Ao Gera kembali ke Glorious Amethyst Star dan bersiap. Kau akan segera berangkat ke kamar dagang bintang 9 untuk bertemu dengan Old Fan dan melaksanakan tugas yang kuberikan padamu. Du Tianji menatap Ziyao. Ziyao mengangguk pelan. Dia merasa sedikit tersesat. Ayah, aku ingin tinggal di Purgatory Star selama beberapa hari sebelum aku pergi.
Baiklah, asal kau mengerti. Meskipun Xian adalah bawahanmu yang hebat, dia sudah mati. Jangan terlalu lama memikirkannya. Bangsa dewa memiliki banyak masalah penting sekarang. Jangan terlalu lama terganggu. Du Tianji mengatur segalanya dan kemudian mengangguk kepada Leona. Mereka pergi melalui danau untuk kembali ke Dark Firmament Star. Tak lama kemudian, keempat pengikut feodal Aogu Duo, Rochester, Charyu, dan Dalei menyesuaikan delegasi mereka dan berangkat. Mereka tampaknya memiliki urusan yang lebih penting sehingga mereka tidak berlama-lama di sini. Du Tianle menyegel semua gerbang ekstrim Purgatory Field. Dia juga memperkuat penjara-penjara ekstrim Purgatory Field untuk memastikan tidak ada yang tidak terduga akan terjadi. Kemudian, dia pergi. Xiao tinggal di Purgatory Star selama 7 hari. Dia memeriksa semua pintu keluar ekstrim Purgatory Field seolah-olah dia sedang menunggu seseorang atau sesuatu. Dia tidak membiarkan Aogera ikut dengannya. Dia berkeliaran di ekstrim Purgatory Field sendirian. Selama 7 hari, dia tidak menemukan apapun. Wajahnya menjadi lebih gelap dan suasana hatinya semakin suram dari hari ke hari. Tidak ada keajaiban yang terjadi. Setelah 7 hari, Xiao pergi dengan kesedihan dan kepahitan. Dia meninggalkan bintang api penyucian dengan enggan. Dia tidak tahu bahwa salah satu pintu keluar segel yang dia lewati sangat dekat dengan tempat Xian diblokir. Itu sangat dekat dengan Xian sehingga dia hanya perlu berlari sebentar untuk melihatnya. Namun, tanah terlarang telah memblokir semua penginderaan makhluk hidup di dalamnya. Dia tidak bisa merasakan energi hidup Xian. Akhirnya, dia harus meninggalkan bintang api penyucian dengan penyesalan yang dalam. Waktu berlalu dengan cepat. Bintang api penyucian kembali tenang. Semua ahli pergi. Lapangan api penyucian ekstrim disegel. Tanah ini kembali menjadi tempat yang tenang. 94 dari 99 area terlarang telah menghilang. 5 tanah terlarang dengan efek magis masih ada. Xian tinggal di tempat terdalam lembahnya, merayap melewati lapisan penghalang dengan upaya besar. Istana megah itu tersembunyi di tempat terdalam dari tanah terlarang di bawah naungan gunung yang tinggi. Awan tebal menutupinya. Tidak seorang pun bisa melihat apapun melalui lapisan awan itu. Dia semakin dekat ke pilar yang menjulang tinggi dan besar. 2 tahun telah berlalu. Selama 2 tahun, dia selalu mencoba menguraikan misteri halus dari penghalang. Ada 49 lapisan penghalang yang menutupi istana. Pada saat ini, dia telah menghancurkan 20 lapisan. Setiap lapisan adalah formasi yang luar biasa, yang menyembunyikan misteri besar bumi dan surga. Alasan mengapa Jiang Ge tidak dapat menghancurkan penghalang itu selama 250 tahun tinggal di sini adalah karena dia bukan pandai besi, yang telah membatasi kemampuannya. Dengan basis kultivasi alam dewa rajanya, dia harus menggunakan kesadaran jiwa untuk menemukan formasi halus itu. Tentu saja, kemajuannya terlalu lambat. Xian berbeda. Dia memiliki keuntungan alami. Dia memiliki pengalaman mempelajari formasi magis di rahasia sukses pandai besi. Dia telah memperoleh jumlah pengalaman dan kekayaan yang tak terbayangkan. Lapisan penghalang terdiri dari banyak formasi yang lebih kecil. Meskipun secara magis rumit, seorang pandai besi kelas dewa dengan dedikasi sepenuh hati masih bisa menghancurkannya. Meskipun tidak cepat, dia masih bisa membuat kemajuan. Jika Jiang Ge tahu bahwa Xian di alam Dewa Raja memiliki kekuatan yang luar biasa dan bahwa dia juga seorang pandai besi kelas dewa, dia tidak akan menggunakan penghalang itu untuk mengikatnya. Setelah menguraikan setiap lapisan, pemahamannya tentang pandai besi akan mencapai tingkat yang baru. Formasi yang membangun penghalang itu semuanya menyembunyikan kebenaran magis alam. Selama waktu ini, wilayahnya disempurnakan dan diperkuat, dan jiwanya disublimasikan. Penginderaannya terhadap kekuatan alam menjadi jauh lebih sensitif di tempat ini. Sementara dia fokus untuk menghancurkan penghalang, manfaat yang dibawanya ke wilayahnya sulit diperkirakan. Setiap kali lapisan ditembus, wilayahnya akan disempurnakan satu tingkat. Ini juga menguntungkan altar jiwanya. Sementara Xian tidak menyadarinya, 3 kekuatan Upanishadnya mengalami perubahan halus ketika dia mencoba memahami misteri bumi dan energi di dalam penghalang itu. Dia telah melupakan jebakan Jiang Ge. Sekarang dia baru saja tenggelam dalam pekerjaannya menguraikan penghalang yang merupakan salah satu perjalanan paling ajaib dalam jalur bela dirinya. Pikirannya berubah saat dia mengembangkan keunggulan.
Kecepatan kerjanya meningkat. Hari ini, dia telah menembus lapisan ke-42 dari 49 lapisan. Dia tiba-tiba merasakan keributan yang luar biasa dari dalam istana. Pada saat yang sama, 4 prajurit langit ketiga alam Dewa Raja lainnya di 4 area terlarang lainnya di medan api penyucian ekstrim, yang melakukan hal yang sama dengannya, semuanya menyaksikan kejadian aneh. Mereka semua terguncang. Setelah Jiang Ge meninggalkan bintang api penyucian, ia berlari kencang ke arah kamar dagang bintang 9. Ia tidak memiliki kereta perang atau kapal perang, jadi ia terbang sendiri dengan kecepatan secepat mungkin yang dapat ditempuh oleh seorang prajurit alam Dewa Raja Langit ketiga. Setelah 3 bulan, ia terbang melewati area bintang di dekat bintang langit ke-8. Setiap kali ia menghabiskan energinya, Jiang Ge akan mencari tempat untuk beristirahat dan menggunakan kristal ilahi untuk pemulihan. Kemudian, ia akan terus bergerak. Hari ini, ketika ia menghabiskan banyak energinya, ia menemukan bintang mineral yang terbengkalai. Bintang mineral itu hampir kosong. Di sana terdapat gua-gua dengan berbagai ukuran. Dari kejauhan, bintang itu tampak seperti sarang lebah raksasa. Energinya telah habis sejak lama. Tidak ada biji yang tersisa. Jiang Ge tersenyum tipis. Tubuhnya turun seperti bayangan di bintang mineral itu. 10 kristal ilahi berkualitas sedang terbang keluar dari cincin langit fantasinya. Saat ia duduk untuk menyerap kristal-kristal itu, ia berubah warna karena ketakutan. Kegelapan menyelimutinya seperti kubah langit. Tidak ada seberkas cahaya pun dalam kegelapan itu. Dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Itu seperti penjara yang membuat jiwanya membusuk. Jiang Ge terguncang. Dia ketakutan, melihat ke sana kemari tetapi dia tidak bisa melihat apapun. Hatinya tenggelam ke dasar jurang. Dia tercengang dan butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi. Dia berlutut dengan cemas dan berkata dengan hormat, "Salam, Nyonya Leona." Raging Flame Star Arena memiliki begitu banyak kekuatan Upanishad dan beberapa di antaranya sangat terkenal sehingga semua orang tahu. Upanishad kegelapan mutlak adalah kapal induk pemimpin 5 pengikut feodal, Leona. Tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan ini. Saat kegelapan tak berujung menelan Jiang Ge, dia awalnya bingung tetapi kemudian dia segera tahu siapa yang dia temui. Penjagal berdarah dari negara dewa, Komandan Legiun Berdarah, Kepala 5 Iblis Brutal, Nyonya Leona. Jiang Ge tidak punya niat untuk melawan. Dia berlutut dengan satu lutut dan sedikit menundukkan kepalanya. Aku heran mengapa Nyonya Leona merendahkan dirinya untuk mengunjungi tempat ini, apa perintahku? Cahaya redup muncul tanpa suara. Seorang wanita tampak sedingin dan sedingin hantu yang duduk di tanah batu di dekat gua yang menjorok jauh ke dalam tanah. Dia menyipitkan mata dan berkata dengan tenang, "Kau punya 2 pilihan." Jiang Ge membungkuk lebih rendah dengan wajah serius. "Aku mendengarkan. 1. Aku akan membunuhmu, menghancurkan altar jiwamu dan menahan jiwa dewamu. Kemudian, aku akan menggunakan teknik rahasiaku untuk mengambil ingatanmu." Suara Leona acuh tak acuh seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengannya. "Saya ingin tahu pilihan lainnya." Jiang Ge ketakutan, suaranya bahkan bergetar. "Nyonya Leona, saya ingin hidup. Tolong beri saya kesempatan. Ceritakan semua hal yang Anda lihat di tempat terlarang yang berhubungan dengan Xian secara terperinci. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk berbohong jika Anda pikir Anda dapat menipu saya." Leona bersikap acuh tak acuh seolah-olah dia tidak peduli tentang pembunuhannya. Dia tidak menunjukkan niatnya untuk membunuhnya. Ketenangannya membuat korbannya ketakutan. Jiang Ge mengangkat kepalanya dan tubuhnya menggigil. Dia tidak ragu-ragu dan langsung menjawab. Dia tidak mati. Dia dibatasi di tempat terlarang oleh penghalang. Saya mengambil token api penyucian darinya tetapi saya tidak menyakitinya. Ada sebuah istana di dalam tempat terlarang itu yang memiliki 49 lapis penghalang. Itu seharusnya dibangun oleh mantan penguasa kekaisaran dari negara dewa untuk menyembunyikan rahasia yang tidak dapat diketahui, mungkin. Dia tahu dia hanya punya satu kesempatan di depan Leona. Jika dia berbohong, wanita yang terkenal itu tidak akan pernah memberinya sedikit belas kasihan. Karena itu, Jiang Ge tidak punya nyali untuk berbohong. Dia bahkan tidak berani berhenti bercerita karena dia takut wanita itu akan berpikir bahwa dia menghabiskan waktu untuk mengarang ceritanya.
Leona mendengarkannya dengan diam tanpa menyela. Sampai Jiang Ge selesai, dia tetap berpikir. Jiang Ge sedikit mengangkat kepalanya, menatapnya dengan cemas. Dia tidak berani bergerak sedikit pun, hanya menunggu keputusan akhir Leona. Dia mengerti betapa brutal dan kejamnya wanita ini. Semua cerita tentang wanita ini terkait dengan pembantaian berdarah. Dia tahu wilayahnya, yang cukup untuk menghapusnya dengan mudah. Tidak seorang pun akan pernah tahu dia dikubur atau dicabik-cabik di planet terkutuk ini. Karena itu, dia tidak berani bergerak atau berbicara dengan gegabah. Dia hanya menunggu seperti itu. Kamu bisa pergi. Setelah beberapa saat, Leona melambaikan tangan untuk mengusirnya seolah-olah dia sedang mengusir lalat. Ingat, aku belum pernah melihatmu dan kamu belum pernah melihatku di sini. Aku akan mengingat kebaikanmu selama sisa hidupku. Jiang Ge mengangkat tangannya ke udara dan mengumpat. Dia memperhatikannya. Melihatnya tidak ada keributan lain, dia dengan takut mundur sedikit demi sedikit. Begitu dia keluar dari domain gelap Leona, dia berlari seperti orang gila dan tidak berani berhenti bahkan sedetik pun. Leona berdiri dalam kegelapan. Mata hijau gelapnya menatap ke arah bintang api penyucian untuk waktu yang lama. Kemudian, dia mendengus, bocah kecil itu membuatku kehilangan bintang kehidupan. Aku akan mengingat hutang ini. Kegelapan yang mutlak melayang seperti awan gelap ke area berbintang yang sangat luas. Itu berkelebat, bergoyang, lalu menjadi tidak terlihat. Bintang mineral yang kosong melanjutkan ketenangannya. Area terlarang, medan api penyucian ekstrim yang disegel, bintang api penyucian. Xian tetap berada di tengah-tengah penghalang yang beriak seperti air, menatap istana agung yang hampir berada dalam jangkauannya. Fluktuasi energi magis terpancar dari tempat yang dalam di dalam istana itu. Sama seperti pergantian musim, istana itu tampaknya terus beroperasi sekarang. Ledakan aneh dan menggerutu bergema dari tanah di bawah tanah terlarang tempat dia melayang di udara. Perubahan yang sama juga terjadi di area terlarang lainnya. 4 prajurit alam Dewa Raja Langit ketiga juga terkurung dalam penghalang seperti Xian. Mereka mengangkat kepala mereka melihat ke istana dan merasakan gelombang energi terpancar dari dalam. 5 area terlarang di medan api penyucian ekstrim perlahan bergerak dan berdampingan satu sama lain dengan cara yang tidak dapat dibayangkan atau disaksikan oleh siapapun. Meskipun tampak lambat, mereka sebenarnya bergerak sangat cepat. Dalam waktu 15 menit, 5 area terlarang yang terletak di 5 wilayah berbeda di medan api penyucian ekstrim telah secara ajaib menyatu menjadi satu bagian yang utuh. Bahkan 5 istana yang indah itu muncul sebagai satu tempat di bawah suatu kekuatan misterius. Seketika, Xian melihat tidak hanya satu tetapi 5 istana. Kelima istana itu tampak seperti 5 potong permata besar yang berkilauan. Dengan dukungan pilar batu yang menjulang tinggi, mereka bergerak ke langit di atas kepala mereka. Kelima istana besar itu membentuk segi 5 di udara. Seperti Xian, keempat lainnya tinggal di dekat istana mereka dan menghadap ke langit dengan ekspresi heran. Keempat lainnya tidak memiliki kemajuan seperti Xian. Setelah bertahun-tahun, mereka hanya berhasil menembus 23 lapisan. Xian lebih produktif. Ah! Suara terkejut dari keempatnya muncul dari 4 sudut yang berbeda. Mereka semua menatap Xian. Xian tetap berada di penghalangnya dan memiringkan kepalanya, menatap keempat lainnya. Kilatan keterkejutan bersinar di matanya. Keempatnya berada di langit ketiga alam Dewa Raja, 3 laki-laki, dan 1 perempuan. Ketiga prajurit laki-laki itu semuanya adalah lelaki tua dengan rambut acak-acakan dan pakaian kotor. Mereka tampak seperti tidak membersihkan tubuh mereka selama bertahun-tahun. Mereka semua tampak linglung, mata mereka menyembunyikan niat yang brutal dan jahat. Satu-satunya wanita yang tampak berusia 30-an. Dia cantik, mengenakan jubah kulit seperti kulit ular dengan panjang selutut, memperlihatkan betisnya yang seperti batu giok. Wanita itu bukan manusia. Dia berasal dari klan Ghostmark. Tato cian yang halus terlihat di lengan dan kakinya yang berkulit putih yang membuatnya tampak sangat cantik, menawan tetapi juga jahat. Di usianya yang 30-an, dia adalah bunga yang mekar paling indah. Pola biru langit yang halus tergambar di lehernya yang halus. Dia memiliki 2 anting giok yang indah menjuntai di daun telinganya, yang menciptakan suara ding-dang saat dia bergerak. Matanya yang indah seperti laut dalam yang tidak akan pernah bisa diukur oleh orang-orang.
Dia menatap Xian dari kejauhan dengan sorot mata yang menandakan betapa dia merasa tidak nyaman. Alisnya terangkat saat dia mendengus pelan. Ketika keempat orang lainnya memperhatikannya, Xian juga memperhatikan mereka. Tidak lama kemudian, dia tampak lebih tegas. Sama seperti Jiang Ge, mereka semua berada di langit ketiga alam Dewa Raja. Mereka adalah narapidana yang dijatuhi hukuman mati di medan api penyucian ekstrim. Tangan mereka berlumuran darah. Mereka bukan orang baik. Nak, apakah kamu orang yang disebutkan Jiang Ge? Kamu telah menggantikannya. Seorang lelaki tua setipis tongkat bambu yang tampak seperti kerangka dengan lapisan kulit manusia bertanya. Matanya berbinar dengan cahaya suram. Sepertinya kau jauh lebih cepat dari kami. Apa yang kau lakukan untuk menggabungkan semua tempat terlarang menjadi satu bagian? Tiga orang lainnya mengamatinya. Mata mereka menyembunyikan pikiran mereka yang ganas. Ya, Jiang Ge menjebakku, membuatku tenggelam di sini. Xian mengerutkan kening sebelum melanjutkan, kurasa dia pergi. Sejak saat itu aku telah menghancurkan penghalang ini. Sampai sekarang, aku telah menonaktifkan 42 penghalang. Pada saat penghalang terakhir dihancurkan, istana yang kulihat tiba-tiba berubah, yang membawa kita semua ke sini. Ya, kurasa itu efek khusus dari tanah terlarang. Ini bukan niatku. Feng Rao, bagaimana menurutmu? Pria yang berbicara dengannya pertama kali merenung sebelum berbalik untuk melihat wanita yang memiliki gambar aneh dan indah di tubuhnya. Dua lelaki tua lainnya juga melihat wanita klan tanda hantu bernama Feng Rao. Sepertinya dia adalah pemimpin mereka. Tentu saja, ini bagus. Feng Rao tersenyum aneh. Cahaya bersinar dari matanya. Kami berempat menghabiskan banyak waktu hanya untuk menembus sekitar 20 lapisan. Jiang Ge adalah yang terburuk. Dia telah menahan kami. Dia pergi dan mengatur seorang anak baik yang bisa melampaui kami hanya dalam waktu singkat. Bukankah kita beruntung? Kemudian, tiga orang lainnya bertindak aneh. Orang-orang tua itu tidak tampak seperti orang baik. Mereka tertawa terbahak-bahak dengan aneh seolah-olah mereka semua setuju dengannya. Kami sudah lama bersabar hanya untuk menemukan apa yang ada di dalam istana. Anak ini mempercepat kemajuan kami. Itu semua baik untuk kami. Feng Rao tersenyum. Tidakkah kau melihat bahwa penghalang itu sedikit mengendur? Tentu saja, kami melihatnya. Ketiga orang tua itu tersenyum aneh. Wajah Xian menjadi gelap karena dia memiliki firasat buruk. Keempat orang ini terlalu santai dan acuh tak acuh. Jika keinginan mereka untuk mengetahui rahasia tempat ini terlalu besar, mereka pasti telah merencanakan sesuatu.